Oke, kembali lagi bersama saya Pak Sugi. Sekali ini kita akan membahas pelajaran untuk kelas 9, kelas 8 ya. Oke, link yang saya berikan pada kalian itu nanti akan menuju ke BSE, ke situs ini myedisi.com BSE 4421 Bahasa Indonesia. Ini bisa dibaca atau diunduh ya, untuk 1 tahun pelajaran seperti itu. Kalau mau baca juga bisa, unduh juga bisa, contohnya seperti ini ya. Nah, bukunya kan kalau seperti ini ada 290 halaman. Ini akan kita pelajari selama 1 tahun. Jadi teman-teman tidak usah beli. Kalau ada yang bisa gratis di internet kita bisa gunakan ya. Oke. Kalau ingin ringan bisa dibaca saja. Ini daftar isi kita akan belajar ada 6 bab ya, 7 ya, kelas 8 ada 9 bab ya, cukup banyak ya. Bab 1 tentang berita, unsur-unsur berita, lalu meringkas dan menyimpulkan berita, menemukan struktur dan kaidah berita, lalu menyampaikan berita. Jadi kalau kita lihat dalam 1 tahun dipotong dengan hari libur, kurang lebih 1 bab itu 1 bulan ya. Karena nanti ada literasi juga yang teman-teman harus gunakan juga, lalu ada terpotong dengan penugasan seperti itu. Nah, karena komposisinya 60-40, jadi Bapak akan dalam 1 minggu 3 kali penjelasan, 1 kali tugas, 3 kali penjelasan, 1 kali tugas, seperti itu ya. Nah, dan tugasnya harus ditulis dengan tulisan tangan supaya saya bisa mengkoreksi dan tahu itu hasil kerja kalian, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur berita. Kita bisa lihat dulu. Ya, kita lihat ada di halaman 3. Kita buka dulu di halaman 3. Ini bab 1, berita seputar Indonesia. Jadi di kelas 8 itu nanti diajar berberita ya tentang Indonesia dan sekitarnya. Ya, di sini kita akan belajar contoh paling gampang, makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, coba saya perbesar. Nah, jadi berita itu seperti itu dalam kehidupan kita, mau lihat dari handphone, mau lihat dari internet, berita ini akan selalu ada ya. Nah, ini kita turunkan dulu unsur-unsur berita. Sebelum kita mempelajari unsur berita, teman-teman harus tahu bahwa berita ini dibagi menjadi beberapa macam. Coba kita lihat dulu. Kegiatan pertama, apa yang dimaksud dengan berita, lalu kegunaan berita bagi pelajar, sumber-sumber informasi, kelebihan berita, dan macam-macam. Nah, ini akan terjawab ketika kita akan membedah pelajaran ini. Coba kita simak. Ini ada berita tentang truk penyeberangan, hanya 3 paragraf. Dengarkan berita berikut dengan baik. Oke, coba saya bacakan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian tersebut belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan
Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, ini sumbernya dari Kompas dengan beberapa penyesuaian ya. Oke, seperti saya jelaskan tadi, di berita ini akan terjawab 5 hal ini ya. Kegiatan satu ini semuanya akan terjawab. Oke, kita simak dulu satu-satu. Nah, ini kalian bisa berdiskusi dengan kakak atau teman tentang hasil berita tadi. Yang pertama, unsur-unsur berita ada 5 ya, kita menyebutnya 5W dan 1H ini ya. Saya perbesar lagi supaya gampang lihatnya. Oke, what itu apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disingkat dengan adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Nah, oke. Kita kembali ke paragraf tadi. Ini peristiwa apa yang terjadi? Apa atau what? Jawabannya apa? Peristiwanya padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami? Kira-kira siapa tadi? Nah, ini yang mengalami peristiwa itu truk-truk pengangkut non sembako. Di mana peristiwa terjadi? Terjadi di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan? Nah, kalau kapan ini berhubungan dengan waktu ya. Bisa jam, bisa hari, bisa bulan. Ini 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ini pasti berhubungan dengan kalimat eksplanasi, penjelasan. Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu kapal masuk. Ya kan, terjawab sudah di sini. Sumber-sumbernya, kelebihannya apa? Macam-macam informasi. Tadi informasinya dari koran, cuplikan Kompas. Kelebihannya apa? Kalau berita itu disampaikan dalam bentuk teks, kita memahami lebih jelas daripada hanya lisan suara, karena ada tulisannya gitu. Kegunaannya apa bagi kalian? Ya, kegunaannya kalian menambah informasi seperti itu. Yang dimaksud dengan berita adalah penyampaian peristiwa secara runtut, baik dari media TV, radio atau media cetak, yang di dalamnya ada unsur 5W dan 1H ini. Begitu. Ya, bisa dilihat di bukunya itu di halaman 2 dan 3. Nah, kira-kira paham ya? Nah, begitu. Oke, berita ini ada banyak. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat di media massa, teman-teman bisa cari di Google ya. Ini contohnya dari media massa internet. Misalkan berita sepak bola Indonesia atau sepak bola terbaru, nanti keluar. Nah, itu. Ini contohnya 8 Juli 2020. Ini berita sepak bola baru nasional dan internasional. Nah, ini juga bisa. Nah, ini contoh berita juga. Nah, bisa kita klik di sini. Nah, ini kemenangan atas Liverpool jadi obat buat Arsenal. Nah, ini pasti ada contohnya ya. Kita cari when atau kapan. Ini bisa Minggu 19 Juli, ini termasuk when, kapan. Mengapa mereka bisa menang? Ini jawaban dari pelatih Arsenal. Nah, ini mengapa ketemu ya kan. Bagaimana proses kemenangannya? Nah, ini setelah 1-0 kami mampu mengambil satu momen, dan ini ya kan. When, why, how, seperti itu. Lalu siapa musuhnya?
musuhnya adalah Liverpool. Ini dimana kejadiannya? Di Emirates Stadium. Nah, ini bisa ya kan terjawab semua. Siapa yang bermain? Ini ada penjelasan pemainnya. Nah, itu ada banyak berita yang bisa kalian cari di media massa, tidak harus koran. Ini media massa gratis, yang penting ada internetnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke materi tadi, bahasa Indonesia di halaman 3 ya. Kita coba halaman 3. Nah, ini kegiatan 1.2. Kira-kira hanya mengapa ini? Mencermati berita itu. Contoh, ada informasi peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Kira-kira itu berita berhubungan dengan pendidikan atau tidak? Kalau iya, tinggal dicentang di sini. Ya. Kalau tidak, ya bukan, gitu. Tulis saja bukan atau X, gitu ya. Lalu alasannya apa? Alasannya tinggal diuraikan di sini. Ini lomba menulis cerpen. Kira-kira termasuk berita dalam pendidikan tidak? Lalu ada bapak kepala sekolah menghadiri undangan pernikahan. Hati-hati ya, apakah ini termasuk pendidikan atau tidak. Yang keempat juga, bahan bangunan pendirian sekolah termasuk tidak. Jadi kalau berita tentang pendidikan itu ya beritanya tentang dunia pendidikan, berkaitan langsung seperti itu. Misalkan saya pergi memancing, bapak guru pergi memancing hari Minggu, itu bukan termasuk, karena isi beritanya pergi memancing, kecuali bapak guru mengajar pada hari Minggu, pelajaran tambahan, itu masih masuk berita pendidikan. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, untuk pertemuan pertama kita berlatih mengidentifikasi berita dulu. Ini ada berita, ada unsurnya di sini. Nanti di pertemuan kedua kita akan lebih dalam lagi unsur-unsur beritanya. Ya, yang pertama dulu tugas kalian di rumah adalah selain melihat video ini berulang-ulang agar paham dan membaca dari buku BSE itu, kalian latihan. Nah, kira-kira mana yang termasuk berita dalam pendidikan, mana yang bukan. Ditulis di kertas atau di buku, difoto ke saya, nanti pertemuan kedua akan saya beri feedback. Jawabannya apa? Kira-kira benar apa salah? Seperti itu. Ya. Oke, saya pikir cukup. Itu disimak, nanti dikirim ke WA saya atau ke email saya. Cukup sekian pelajaran kita di minggu pertama ini. Karena kita waktunya singkat, tolong dicermati baik-baik, tetap jaga kesehatan, jauhi keramaian, dan juga